Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 12 orang, diantaranya yang pertama Andi Mutelatif, kedua Juliarni, ketiga Sundari Amelia, keempat Desyanti, kelima Siti Salsabila Tirana, keenam Nurul Muhlisa Ahmad, ketujuh Muhammad Sawal, 8 Nur Hikmah, 9 Wahyuni Fitria Rahman, 10 Besek Hadriani, 11 Nur Sanyang, dan yang terakhir Tirsa Ersie Merlinda. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah perkembangan kepribadian peserta didik atau PKPD 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang unit kesehatan sekolah, disingkat dengan UKS. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian UKM atau Usaha Kesehatan Masyarakat dan pengertian UKS menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha kesehatan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan Yankes di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan dalam program lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Menurut Dinkes RI, UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dengan anak didik berserta lingkungan hidupnya sebagai sarana utama. UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Terima kasih. Nama saya Sundari Amelia, NIM 210407501095. Tujuan diselenggarakannya program UKS secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Penurunan angka kesakitan anak sekolah, 2. Peningkatan kesehatan peserta didik fisik, mental, dan sosial, 3. Agar peserta didik memiliki pengetahuan dan sikap keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam kesehatan sekolah, 4. Meningkatkan layanan kesehatan terhadap anak sekolah, dan 5. Meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obat berbahaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyanti dari kelas M218. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksana program UKS, di mana pelaksana program UKS meliputi guru UKS, peserta didik, tim UKS, puskesmas, serta masyarakat sekolah atau komite sekolah. Pada tingkat puskesmas dengan seorang koordinator pelaksana terdiri dari dokter, perawat, petugas imunisasi, pelaksana gizi, serta sanitarian. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Tirana dengan NIM 210407502120, nomor urut 26. Sasaran-sasaran program UKS. Sasaran-sasaran program UKS meliputi seluruh peserta, baik dari tingkat sekolah kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan agama, serta pendidikan luar biasa. Sasaran program UKS terkhusus sekolah dasar diprioritaskan pada tingkat kelas 1, 3, dan 6 dengan pertimbangan antara lain pada kelas 1 fase penyesuaian sekolah baru dan imunisasi ulangan, serta tidak lepas dari pengawasan orang tua dan kemungkinan kontak penyebab penyakit lebih besar. Nah, pada kelas 3 bertujuan untuk sebagai hasil evaluasi
pelaksanaan UKS di kelas, dan pada tingkat kelas 6 bertujuan untuk sebagai persiapan kesehatan menuju pendidikan selanjutnya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mulis Ahmad dari kelas M218. Selanjutnya yaitu penerapan Trias UKS. Nah, penerapan Trias UKS ini ada 3, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua pendidikan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan sehat. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Contoh penerapan Trias UKS dalam pelayanan kesehatan yaitu yang pertama, pemeriksaan kesehatan, yang kedua, imunisasi, yang ketiga, pemberian tablet tambah, yang keempat, darah bagi remaja putri, dan yang kelima, pemberian obat cacing. Lalu, yang kedua, dalam pendidikan kesehatan. Contoh penerapan Trias UKS-nya yaitu literasi kesehatan menggunakan buku rapor kesehatanku. Yang kedua, pembiasaan hidup bersih seperti cuci tangan pakai sabun, sikat gigi, dan menjaga kebersihan kuku. Lalu, sarapan bersama gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik seperti peregangan dan juga senam bersama. Pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS. Lalu, pencegahan HIV dan AIDS, dan pembinaan dokter kecil atau kader kesehatan remaja. Dan yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan sehat. Contoh penerapannya yaitu pembinaan kantin, pembuatan kebun sekolah, pembinaan sanitasi sekolah, pemberantasan sarang nyamuk, penerapan kawasan tanpa rokok dan nafsa, dan juga penerapan kawasan tanpa kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawan, NIM 21047501101, kelas M218. Prinsip-prinsip dan pengelolaan UKS mengikuti sertakan peran serta masyarakat sekolah yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, komite sekolah, atau orang tua murid. Kegiatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan menyeluruh yang menyangkut segala upaya kesehatan pokok puskesmas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Melaksanakan rujukan dengan mengatasi masalah kesehatan yang tak dapat diatasi di sekolah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Kolaborasi tim dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Berikut ini beberapa manajemen UKS, yaitu yang pertama memiliki ruang usaha kesehatan sekolah, yang kedua memiliki tim pelaksana, yang ketiga terdapat rencana program kerja tahunan, yang keempat melibatkan seluruh guru dalam kegiatan UKS, yang kelima melaksanakan konsultasi dengan tim pembina UKS baik provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, yang keenam tersedia media KIE kesehatan yang berupa alat peraga, poster, dan lain-lain. Yang ketujuh, adanya buku pegangan kesehatan seperti buku UKS, gizi seimbang, Kespro, sanitasi, napsa, dan lain-lain. Yang kedelapan, menggunakan rapor kesehatanku. Yang kesembilan, tersedianya dana untuk kegiatan UKS dan pemeliharaan sanitasi sekolah. Yang kesepuluh, terdapat kemitraan dengan puskesmas atau dengan instansi terkait dengan hasilnya. Yang kesebelas, tersedia sarana dan prasarana olahraga. Saya Wahini Fitria Rahman dari kelas M218 NIM 2104075011104. Sebelum masuk gerbang, poin pertama pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Poin kedua menerapkan 3M. Poin ketiga mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Yang ketiga, tamu mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, selama kegiatan belajar, poin pertama menggunakan alat pribadi dilarang meminjam alat peralatan, memberikan pengumuman secara berulang dan intensif terkait 3M. Poin selanjutnya melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Adriani dari kelas M218 dengan NIM 21040750053. Saya akan menjelaskan makna dari logo UKS. Logo tim pembina UKS terdiri atas segitiga sama sisi. Di dalam segitiga tersebut terdapat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga segitiga itu. Dalam lingkaran tertulis UKS atau singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah, yang ditulis mendatar dan vertikal dengan huruf K yang terletak di tengah-tengah. Segitiga sama sisi melambangkan lingkaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, yaitu lingkungan keluarga, kesehatan, sekolah, dan masyarakat. Di samping itu, segitiga juga sekaligus melambangkan trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Lingkungan yang terdapat di dalam segitiga melambangkan keterpaduan dan kegotong royongan dalam melaksanakan program usaha kesehatan sekolah atau yang biasa disebut dengan UKS. Singkatan UKS yang sedemikian rupa, yaitu mendatar dan vertikal, melambangkan bahwa pembinaan usaha kesehatan sekolah UKS adalah usaha yang berkesinambungan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada semua jenis tingkatan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak TK sampai ke tingkat sekolah lanjut tingkat atas atau yang biasa disebut dengan SLTA. Perkenalkan, saya atas nama Nursanyan dari kelompok 1 UKS kelas M218. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya mengenai protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas bagi satuan pendidikan. Saat kegiatan KMB berakhir menerapkan 3M, menjemput di lokasi yang sudah disediakan dan menghindari berkerumunan. Yang kedua, di perjalanan pulang menerapkan 3M, hindari menyentuh area wajah, menerapkan etika batuk dan bersin, dan langsung pulang, jangan mampir. Saat tiba di rumah, membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Elsia Merinda dari kelas M218 NIM 21040750056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas bagi warga satuan pendidikan. 1. Sebelum berangkat, adapun bagian-bagian sebelum berangkat yang Anda harus ketahui. Yang pertama, sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu 37,3 Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa makan beserta alat makan dan air minum, dan membawa perlengkapan pribadi. Yang kedua, selama di perjalanan, adapun bagian-bagian selama di perjalanan juga yang Anda harus ketahui. Yang pertama, menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda atau wajah. Dan yang terakhir, menerapkan etika batuk atau bersin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.